Bab 688, Seleksi Wakil Pemimpin. Kepala Instruktur, tadi itu hampir setengah dari kekuatanmu, kan? Tanya Reno. Setengah? Agam terkejut dan menggelengkan kepalanya. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya menggunakan sebagian kekuatanku. Sebagian kekuatan, bukankah artinya setengah kekuatan? Padahal kamu suka bilang kamu yang paling terpelajar di wilayah timur. Aku mengacu pada sebagian kecil, setengah dari 10% kekuatanku. Kata Agam. Dengan kata lain, Anda bahkan tidak menggunakan 1/10 dari kekuatan Anda? Reno menelan ludah dan berkata. Agam mengangkat bahu. Menurutmu? Sial! Reno dan yang lainnya hampir mati tersedak oleh ludah mereka sendiri. 1/20 dari kekuatan Agam sudah membuat mereka sangat mengenaskan. Jika Agam mengerahkan 1/10 kekuatannya, mungkin tidak satu pun dari mereka yang akan hidup. Kesombongan di hati mereka menghilang. Mereka tahu perjalanan mereka masih panjang. Agam membiarkan mereka beristirahat di tempatnya. Dia mendatangi pemuda berkulit gelap itu dan bertanya. Siapa namamu? Risto. Pemuda itu menatap Agam dengan pandangan membara. Kalau Agam tidak memberinya kesempatan, dia mungkin akan bekerja sebagai satpam di suatu gerbang kompleks sekarang. Kamu sangat baik. Agam mengamati seluruh tubuh Risto. Hal yang membuatnya mendapat pengakuan Agam tidak hanya karakter dan potensi Risto. Namun, juga fisik khususnya, tubuh 5 elemen. Ketika mereka pertama kali bertemu, Agam tidak menyadarinya. Sekarang Risto berada di jalur kultivasi yang benar. Kelebihan fisiknya juga ikut terlihat. Haha, kepala instruktur, orang yang kamu rekomendasikan memang sangat hebat. Baru berapa lama sejak Risto bergabung dengan wilayah timur? Setelah beberapa pelatihan khusus, dia sudah bisa mengikuti langkah anggota lain. Bakatnya sungguh membuat iri. Zack tertawa. Agam mengangguk. Karakteristik terpenting dari tubuh 5 elemen adalah dapat merasakan 5 elemen dan lebih dekat dengan energi spiritual. Kecepatan kultivasinya puluhan kali lebih cepat daripada orang biasa. Pencapaian Risto dalam waktu singkat juga karena manfaat dari fisiknya. Agam menemukan harta karun lain. Meskipun kekuatan Risto relatif lemah sekarang, dia akan segera melampaui Zack jika diberi waktu. Tak berapa lama, Zack dan Gardi datang ke depan Agam. Anggota lainnya juga berdiri satu persatu. Wajah mereka penuh dengan niat bertarung. Kepala Instruktur, Wakil Komandan. Melirik para anggotanya, Agam tersenyum dan berkata, apa kalian siap sekarang? Siap. Para saudara seperjuangannya berteriak serempak hingga menghilangkan awan radius 5.000 meter. Sangat bagus. Agam meletakkan tangannya di belakang punggung dan melihat ke arah tempat keluarga Budi Ono. Dia berkata dengan tenang. Ikuti aku ke kediaman keluarga Budi Ono. Kediaman keluarga Budi Ono. Hari ini adalah hari istimewa bagi keluarga Budi Ono. Jeremy meninggal mendadak dan keluarga Budi Ono kehilangan wakil pemimpinnya. Seperti kata pepatah, keluarga tidak bisa bertahan tanpa kepala keluarga. Keluarga Budi Ono mengadakan seleksi internal untuk memilih orang kuat yang akan berperan sebagai wakil pemimpin. Namun, pemilihan wakil pemimpin bukan tentang siapa yang terkuat, melainkan siapa yang memiliki potensi paling besar. Bagi klan-klan tersembunyi, jika mereka ingin berkembang dan melanjutkan kejayaan keluarga mereka, kaum muda adalah kelompok yang tidak dapat mereka abaikan. Mereka para tetua pavilion Yuwana masing-masing di tingkatan alam langit tingkat 7 atau 8. Meskipun kekuatan mereka luar biasa, umur mereka tidak panjang. Jika memilih wakil pemimpin yang tua, nanti setelah susah payah beroperasi normal, malah meninggal dalam beberapa tahun saja. Bukankah itu membuang-buang sumber daya? Oleh karena itu, wakil pemimpin klan tersembunyi pada dasarnya dipilih dari anak-anak muda, kemudian dilatih dengan sumber daya. Keluarga Budi Ono juga sama. Seleksi ini akan menjadi kompetisi antar anak muda. Pemenang akhir yang telah lulus ujian akan menjadi wakil pemimpin keluarga Budi Ono. Untuk memamerkan kekuatan dan memperluas reputasi keluarga, seleksi kali ini juga terbuka untuk umum. Hal ini memungkinkan orang luar masuk dalam klan dan menonton. Itu adalah kesempatan langka untuk menyaksikan terpilihnya wakil pemimpin klan tersembunyi. Hampir semua kelompok kekuatan di alam game mengirim orang untuk menonton. Banyak kelompok kekuatan juga membawa anak muda dari klan mereka. Untuk beberapa kelompok kekuatan kecil dan menengah, eksistensi klan tersembunyi seperti dewa. Jika orang muda dapat belajar dan memahami apapun dari mereka, itu akan sangat baik. Selain reinkarnasi pengadilan, alam game memiliki kekuatan keseluruhan terlemah. Namun, sebagai tempat kelahiran Feng Shui dan sihir, sekta-sekta di sini rumit. Ada 200-300 sekta besar dan kecil. Total orangnya hampir 10.000 orang di sini. Menghadapi situasi ini, diperlukan penyaringan dan syaratnya cukup ketat. Mereka yang kekuatannya lebih rendah dari alam bumi tingkat 7 ditolak masuk di luar.
Di luar wilayah keluarga Budiono, seorang pemuda dengan wajah biasa-biasa saja berbaur di kerumunan. Melihat ada begitu banyak orang, dia cukup terkejut. Kepala instruktur, aku sudah tahu. Zack menerobos kerumunan dan berkata dengan suara kecil. Wakil pemimpin keluarga Budiono meninggal tiba-tiba. Mereka sedang memilih wakil pemimpin yang baru. Memilih seorang wakil pemimpin dari kalangan anak muda adalah kejutan bagi Agam. Klan tersembunyi memiliki sumber daya yang kaya. Dengan memfokuskan sumber daya dari seluruh klan, mereka bisa segera melatih orang yang kuat. Meski demikian, agar bisa menjadi wakil pemimpin yang berkualitas, mereka harus melalui cobaan dan pengalaman bertahun-tahun. Ini juga menunjukkan satu hal. Bagi klan tersembunyi, wakil pemimpin kebanyakan hanya jabatan palsu. Pemegang kuasa sebenarnya adalah para tetua pavilion Yuana dan beberapa orang aneh di belakang klan. Bagaimanapun, mereka bisa melatih satu wakil pemimpin, jadi mereka juga bisa melatih yang lain. Oleh karena itu, bagi orang biasa dalam keluarga, wakil pemimpin adalah posisi kedua tertinggi dalam klan dengan kuasa sangat mengerikan. Namun, bagi orang-orang yang benar-benar berkuasa, mereka hanyalah boneka yang ditampilkan di luar, sarana untuk mengendalikan keluarga dan memotivasi anak muda. Melihat Zack menatapnya dengan aneh dari sudut matanya, Agam mengerutkan keningnya. Ada apa? Kepala instruktur, kenapa kamu mengubah wajahmu? Selain itu, kamu harusnya berubah menjadi lebih tampan. Ini terlalu biasa. Aku juga tidak bisa merasakan auramu. Jadi, aku hampir tidak bisa menemukanmu. Zack menggaruk kepalanya dan berkata, wajah Agam saat ini adalah wajah Asad. Memancing membutuhkan kesabaran, kata Agam dengan suara datar. Kenapa kita memancing mereka? Kenapa kita tidak langsung menghancurkan mereka saja? Zack berkata dengan murung. Reno berjalan mendekat dan berkata, Kapten, tolong gunakan otakmu. Kalau kita masuk terang-terangan, itu sama saja memberi keluarga Budiono waktu untuk bersiap. Lagi pula, bagaimana kalau beberapa target besar berkesempatan menyelinap pergi? Memang Reno yang pintar. Agam tertawa dan menjelaskan kepada Zack. Klan tersembunyi memiliki latar belakang yang kaya. Membunuh sekelompok tetua sama sekali tidak dapat menumbangkan mereka. Saat ini, mereka sedang mengadakan seleksi. Beberapa anak muda dan informasi mereka akan terungkap satu demi satu. Belum terlambat untuk mulai setelah kita memahami situasinya. Zack tiba-tiba paham. Aku mengerti. Ternyata kamu akan mengakhiri keluarga Budiono dengan memotong keturunan mereka selanjutnya. Kurang lebih begitu. Agam mengangguk. Ketika melakukan satu hal, antara tidak dilakukan sama sekali atau dilakukan secara menyeluruh sekaligus. Dengan keunggulan keluarga Budiono yang telah diwariskan selama ribuan tahun, tidak perlu membahas yang lain. Cadangan Gyo keluar angkasa saja jelas mencapai jumlah yang cukup besar. Jika gegabah dalam menyerang, beberapa tokoh penting bisa menggunakan Gyo keluar angkasa untuk melarikan diri. Bukankah itu sama saja sia-sia? Apalagi kunjungan Agam kali ini bukan hanya untuk permusuhan pribadi saja. Jika menyerang begitu saja, pasti akan menyebabkan kematian dan cedera yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun hanya sangat sedikit orang yang tidak bersalah di keluarga Budiono, tetap saja membantai mereka begitu saja bertentangan dengan niat awal mereka. Bagaimanapun, Agam tidak datang untuk menghancurkan seluruh klan, tetapi keluarga Budiono itu sendiri. Alih-alih membunuh 100 pelayan, lebih baik membunuh anggota penting mereka. Bab 689, berkumpul dari berbagai tempat. Wajah kalian asing. Menyebarlah seluas mungkin dan tetap berkomunikasi secara diam-diam. Perintah Agam kepada Zack dan Gardi yang mengikutinya. Baik. Mereka berdua menghilang di kerumunan. Anggota wilayah timur dan kota Dranar semuanya berasal dari tentara. Tidak ada yang lebih baik daripada mereka dalam hal mengintai dan bekerja sama. Melalui beberapa kode rahasia dan pandangan mata, para anggota diam-diam menyusun rencana mereka dan menjaga jarak yang relatif aman. Jika ada masalah di mana saja, mereka dapat bergegas membantu yang lain. Agam melepaskan kekuatan spiritual dan menutupi wajahnya dengan lapisan tipis. Hal ini membuat seluruh wajahnya terlihat lebih biasa dan membingungkan indera. Kecuali mereka yang kekuatan spiritualnya lebih kuat dari Agam, tidak ada yang bisa melihat wajah Agam yang sebenarnya. Dalam hal kekuatan spiritual, bahkan beberapa tetua keluarga Budiono mungkin tidak bisa menandingi Agam. Agam mengusap wajahnya sebelum bergabung dengan kerumunan orang. Mereka berjalan menuju tepian penghalang keluarga Budiono. Sekelilingnya penuh dengan kebisingan. Sesekali ada omelan marah yang disebabkan oleh dorong-mendorong. Namun, karena reputasi keluarga Budiono, mereka hanya mengeluh dengan suara kecil. Tidak ada yang berani membuat masalah. Sial! Banyak sekali orangnya! Omong kosong, hal seperti pemilihan wakil pemimpin oleh klan tersembunyi mungkin tidak akan terjadi sekali dalam 100 tahun. Siapa yang tidak ingin datang dan menonton? Katanya bahkan orang alam lain telah mengirim orang ke sini. Jadi jelas tidak sedikit orang yang datang.
Ada cukup banyak talenta muda di keluarga Budi Ono. Menurut kalian, siapa yang akan menjadi wakil pemimpin kali ini? Sulit untuk mengatakannya. Cucu dari tetua kelima, Taufik Budi Ono, telah mencapai alam langit tingkat 6 di usia muda dan punya potensi besar. Cucu tetua ketujuh, Said Budi Ono juga tidak buruk. Katanya dia sudah menembus ke alam langit tingkat 6 menengah beberapa waktu lalu. Putri yang ditinggalkan oleh Tuan Jeremy, Melinda Budi Ono, juga sangat kuat. Dia mencapai tingkat alam langit tingkat 6 akhir 3 tahun lalu. Kali ini, kemungkinan 80% dia yang terpilih. Kalian semua telah mengabaikan satu orang. Jenry Budi Ono, tetua ketiga inti keluarga Budi Ono. Meskipun cucunya tidak berguna, katanya dia telah menyelesaikan warisan dan memiliki kekuatan alam langit tingkat 5 akhir. Meskipun kekuatannya cukup lemah di antara peserta seleksi, Jenry sendiri sudah kuat. Kalau dia memberikan beberapa rahasia kepada Fajar, hasilnya akan sulit diprediksi. Agam menyipitkan mata. Dia tidak menyangka Fajar telah menyelesaikan warisan dan juga mencapai kekuatan besar alam langit. Namun, hal ini tidak menimbulkan ancaman baginya. Tidak perlu Agam, cukup Zack dengan tubuh abadinya sudah bisa membunuh Fajar. Berbicara tentang pemilihan wakil pemimpin, Tuan Jeremy baik-baik saja. Mengapa dia bisa tiba-tiba meninggal? Siapa yang tahu? Keluarga Budi Ono mengklaim dia mengalami penyimpangan kultivasi saat berlatih kultivasi. Tapi, alasan ini jelas omong kosong. Tuan Jeremy sudah berusia ratusan tahun. Apa pengalaman yang belum pernah dia lewati sebelum ini? Bahkan kesengsaraan duniawi dapat dilewati, bagaimana dia bisa mengalami penyimpangan kultivasi? Hei, kecilkan suara kalian. Aku dengar sesuatu juga terjadi pada kelanjuran kekal. Masterku adalah murid luar kelanjuran kekal. Dia memberitahuku kelanjuran kekal tiba-tiba menutup diri 3 hari yang lalu. Mereka juga memanggil pulang semua anak muda yang sedang menjalani latihan sekuler. Untuk apa memanggil mereka pulang? Untuk apa lagi? Kurasa mereka juga harus memilih wakil pemimpin. Shh, Risa Juandi, wakil pemimpin kelanjuran kekal juga telah meninggal? Belum tentu. Kalian semua tahu tentang pemulihan sebab dan akibat di reinkarnasi pengadilan, kan? Raja penguasa neraka telah muncul. Aku rasa beberapa wakil pemimpin klan tersembunyi yang mati mendadak ini ada hubungannya dengan Raja penguasa neraka. Apa kamu berbicara tentang penguasa neraka yang agung yang mengganggu pertunangan Fajar beberapa waktu lalu? Dia yang membunuh Narendra, Sayan, dan yang lainnya? Siapa lagi yang berani mengaku sebagai Raja penguasa neraka selain dia? Mendengar suara di sekitarnya, Agam tidak menyangka topik itu akan melebar sampai ke dirinya. Namun, mendengar kata-kata mereka, dia bisa menduga keluarga Budi Ono, klan Jurang Kekal, klan Wanara, dan klan Lembah Tawang telah memblokir berita tersebut. Benar juga. Jika orang-orang tahu 4 wakil pemimpin dari 4 klan semuanya telah meninggal dalam persidangan, itu pasti akan menyebabkan kekacauan. Beberapa kelompok kekuatan kecil dan menengah akan meragukan kekuatan dan otoritas klan besar sehingga tidak lagi kondusif untuk diperintah. Bersama semua kebisingan, Agam akhirnya sampai di perbatasan keluarga Budi Ono. Sebuah sudut perbatasan dibuka, beberapa murid keluarga Budi Ono memeriksa di pintu masuk. Mereka menyaring orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan. Metode penyaringan juga sangat sederhana dan kasar. Ada pilar giok setinggi 3 meter di pintu masuk. Cukup meletakkan tangan di atasnya, kekuatan seseorang dapat terlihat. Orang-orang berbaris panjang dan disaring satu persatu. Beberapa yang ingin mencoba peruntungan dan memaksa masuk dipukul mundur oleh pilar giok. Awalnya, keluarga Budi Ono sangat sabar. Namun, makin banyak orang seperti itu sehingga antriannya panjang hingga beberapa kilometer. Keluarga Budi Ono mulai kehilangan kesabaran dan membuat pengumuman. Jika kekuatan mereka lebih rendah dari alam bumi tingkat 7, harap pergi secara sukarela. Jika tidak, keluarga Budi Ono akan memberikan hukuman berat. Begitu berita itu disebar, beberapa orang yang sebelumnya berpikir mencoba peruntungan pun hanya bisa pergi dengan putus asa. Begitu orang-orang ini pergi, barisan kosong, hanya tersisa 300 hingga 400 orang. Setelah belasan orang lagi, giliran Agam. Agam melirik. Selain beberapa murid keluarga Budi Ono, ada seorang lelaki tua beruban di pintu masuk. Sebelumnya di dalam keluarga Budi Ono, Agam pernah melihatnya. Dia termasuk salah satu tetua. Kekuatannya mencapai alam langit tingkat 7 akhir. Tampaknya kematian mendadak Jeremy telah membuat keluarga Budi Ono jauh lebih berhati-hati. Bahkan pekerjaan sederhana seperti penyaringan juga telah mengirim tetua untuk berjaga. Melihat hampir giliran Agam, sesosok orang melintas di depan matanya. Seorang wanita memotong barisan di depannya. Agam tidak mengatakan apapun. Dia masih memiliki kesabaran dan kelapangan dada untuk ini. Namun, orang-orang di belakangnya tidak senang. Seseorang pun segera melemparkan umpatannya. Apa kamu tidak ingin menyapaku? Wanita itu memiliki sosok yang indah dan mengeluarkan suara bernada dingin. Agam agak terkejut dan merasa sosok wanita itu sangat tidak asing. Wanita itu pun berbalik. Kulitnya putih mulus, bentuk wajahnya halus dan menawan. Wajahnya sangat cantik dan memikat hati. Agam terpaku. Ternyata Susan.
Hubungan antara Agam dan Susan agak canggung. Saat Phoenix kegelapan dari keturunan Ningrat Susan terbangun, Agam menyebabkan pakaian mereka menjadi abu saat menyelamatkannya. Karena itu juga, tubuh mereka bersentuhan intim. Meskipun itu bukan niat Agam, dia tetap malu karena sudah termasuk melecehkannya. Orang-orang di belakang awalnya mengeluh. Namun, ketika mereka melihat wajah cantik Susan, mereka terdiam. Kemudian, mereka mengeluarkan pujian kekaguman. Wanita cantik seperti itu jarang ada. Jika bukan karena keluarga Budiono menyaring orang di depan, mereka akan maju untuk berkenalan dengannya. Setelah ini, mereka harus menyelidiki dari mana wanita ini berasal. Agam ingin bertanya bagaimana Susan mengenalinya. Lalu, dia teringat ketika masuk rumah keluarga Suwandi dan mengobati Susan, dia memakai wajah Asad. Oleh karena itu, masuk akal juga jika Susan mengenalinya. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya Agam. "Apa aku harus menjawabmu?" Susan berkata dengan nada dingin. "Bukannya kamu yang mengatakan harus menyapa teman ketika bertemu? Sekarang mengobrol malah tidak mau?" Susan mendengus dan berbalik untuk mengabaikan Agam. Agam tampak kesal. Mengapa wanita ini bisa mengubah sikapnya cepat sekali? Waktu itu hanya merabanya sedikit saja, kan? Agam berpikir dengan merasa tidak adil. Susan sepertinya menyadari pikiran Agam. Saat pikiran Agam menjadi liar, kaki Agam diinjak dengan kejam dari depan. Agam tidak menyangka hingga mengerang kesakitan. "Maaf, bagian depan agak sesak," ucap Susan tanpa menoleh ke belakang. Agam melirik ke depan dan kesal setengah mati. "Jarak setengah meter begitu, sesak kepalamu." Melihat punggung Susan, dia seperti mengatakan aku memang sengaja. Bagaimanapun, dia adalah putri dari seorang teman lama, mengalah saja. Agam menghela napas diam-diam dan merasa agak sakit kepala. Kemunculan Susan tidak diragukan lagi merusak rencananya. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Jika tidak, Susan bisa ikut terlibat. Dia tidak akan bisa menjelaskannya kepada Simon ketika dia pulang nanti. Bab 690, tidak tahu diri. Ekspresi Susan dingin dan dia sedikit menggigit bibirnya. Berita tentang keluarga Budiono mengadakan seleksi pemilihan wakil pemimpin sudah menyebar. Susan tahu dendam antara Agam dan keluarga Budiono. Susan sudah menduga Agam pasti akan datang untuk membuat masalah. Jadi, setelah mengetahui berita itu, dia berlari datang dan menunggu terlebih dahulu. Bahkan Susan sendiri tidak tahu mengapa dia melakukan ini. Mungkin, karena dia memiliki dendam terhadap Agam dan ingin melihat keluarga Budiono menghajarnya. Susan menghibur dirinya seperti ini. Alam bumi tingkat 8, lulus. Alam bumi tingkat 7, lulus. Tak lama kemudian, giliran Susan. Saat murid-murid keluarga Budiono yang menjaga pintu melihat wajah cantik Susan, mata mereka membelalak dengan penuh minat. Ternyata ada wanita secantik itu di dunia. Baik dari penampilan dan pembawaannya, Susan termasuk orang yang sempurna. Terutama pembawaannya yang dingin. Ini hanya menambah kecantikannya dan dengan mudah membangkitkan keinginan alami pria untuk menaklukkannya. Selain itu, kebangkitan Phoenix kegelapan keturunan Ningrat membuatnya terlihat lebih elegan. Matanya sesekali berkedip dengan menggoda. Hal ini membuat orang makin sulit mengendalikan diri. Dari segi penampilan dan pembawaan, hanya putri wakil pemimpin lama, Melinda, yang bisa sebanding dengannya. Sekte Serpihan Api. Melihat murid keluarga Budiono menatapnya dengan cabul dan menginginkannya, mata Susan yang indah bersinar dingin dan berinisiatif melaporkan identitasnya. Oh! Murid keluarga Budiono tersadar dan mendaftarkan identitasnya. Dia bertanya, "Siapa namamu? Apa aku perlu menjawabnya?" Ucap Susan dengan enteng. Hei, hanya bertanya saja." Murid keluarga Budiono tersenyum dan mencemooh dalam hati. Omong kosong macam apa ini? Hanya wanita saja, cepat atau lambat akan menurut di bawah pria juga, kan? Susan mengulurkan tangan indahnya yang halus dan meletakkannya di pilar giok. Pilar giok bersinar terang. Permukaannya menampilkan tulisan alam langit tingkat 1 menengah. Alam langit tingkat 1. Menengah pula? Melihat tulisan di pilar giok, suasana menjadi sunyi. Kekuatan besar alam langit sudah umum di klan tersembunyi. Namun, untuk beberapa kelompok kekuatan kecil dan menengah, alam langit adalah keberadaan tertinggi. Sekte biasa tidak akan memiliki lebih dari 1 orang. Tidak ada yang menyangka wanita yang sangat muda dan cantik ini benar-benar telah mencapai alam langit yang mengejutkan. Sekte Serpihan Api? Bukankah ini sekte kecil? Seluruh sekte hanya berjumlah kurang dari 1.000 orang. Mereka bahkan tidak masuk peringkat. Bagaimana mungkin bisa melatih seseorang mencapai kekuatan besar alam langit? Orang-orang di belakang menelan ludah. Mereka menatap Susan dengan ketakutan di mata mereka. Wanita seperti itu jelas bukan orang yang bisa mereka dapatkan. Kecuali satu pria.
Pria itu berusia 30 tahunan, memegang kipas hitam. Dia tinggi, tegap, dan tampan. Dia adalah putra tertua klan Hujan Bunga di Alam G, Luke Jumantan. Klan Hujan Bunga memiliki posisi penting di Alam G. Meskipun jauh lebih rendah dari klan-klan tersembunyi, kekuatan keseluruhannya tidak buruk. Ada 20 hingga 30 orang dengan kekuatan besar alam langit di dalamnya. Katanya, kekuatan kepala keluarganya bahkan mencapai alam langit tingkat 6. Luke Jumantan sebagai putra tertua di klan Hujan Bunga mencapai alam langit tingkat 2 awal pada usia 32 tahun. Bakatnya tidak diragukan lagi. Ucup, menurutmu bagaimana wanita ini? Luke menatap sosok cantik Susan dan senyum muncul di wajahnya. Yang terbaik. Bawahan pengikut Luke, Ucup, berkata dengan wajah mesum. Tidak hanya penampilannya yang terbaik, tapi pembawaannya juga yang terbaik. Kamu punya selera bagus. Luke menyipitkan mata. Tuan muda Luke, kata Ucup sambil mengedipkan mata. Kalau kamu menyukai wanita ini, bawahanmu ini akan kembali dan melapor ke kepala keluarga. Aku akan memintanya untuk melamar ke sekte Serpihan Api. Dengan nama besar klan Hujan Bunga, pemimpin klan Serpihan Api pasti akan sangat menghormatimu. Kenapa repot-repot? Luke mengibaskan kipas dan senyum percaya diri muncul di wajah tampannya. Wanita seperti itu pasti menyukai kekuatan dalam hidupnya. Selama orang itu lebih kuat darinya, dia akan jatuh cinta. Aku menikmati proses menaklukkan wanita. Setelah mengatakan ini, Luke menutup kipasnya, melewati antrean, dan berjalan lurus. Melihat seseorang memotong antrean, beberapa orang ingin memarahinya. Akan tetapi, ketika mereka melihat sulaman bingkai emas di baju Luke, mereka sangat takut hingga menekan amarah mereka. Kekuatan klan Hujan Bunga sangat besar. Mereka bukan lawan yang bisa diprovokasi oleh sekte-sekte kecil ini. Kamu masih muda sudah mencapai alam langit tingkat 1 menengah. Bagus. Lelaki tua beruban itu membuka matanya dan menilai Susan. Dia perlahan berkata, apa kamu bersedia menjadi tetua kehormatan keluarga Budi Ono dan menikmati berkah dari keluarga Budi Ono? Mendengar ini, semua orang tersentak. Dalam penyaringan sebelumnya, lelaki tua beruban itu tidak bergerak sama sekali. Sekarang dia membuka mulutnya dan bahkan menawarkan posisi ke Susan. Dia mengundang Susan untuk menjadi tamu kehormatan keluarga Budi Ono. Ini adalah kehormatan besar. Tidak berminat. Susan berkata dengan acuh tak acuh. Meskipun keluarga Swandi tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga Budi Ono, Agam memiliki hubungan yang buruk dengan keluarga Budi Ono. Dia sendiri pun ikut membenci keluarga Budi Ono. Mendengar ini, semua orang mengira ada yang salah dengan telinga mereka. Apakah dia bodoh? Dia berani menolak undangan keluarga Budi Ono? Lelaki tua beruban itu perlahan mengangguk dan menutup matanya lagi. Agam menyipitkan mata. Selain dia, tidak ada yang menyadari gerakan kecil dari lelaki tua beruban itu. Baru saja, lelaki tua itu menyuntikkan kekuatan spiritual yang tak terdeteksi ke tubuh Susan. Kekuatan spiritual ini bisa diam-diam menghancurkan fondasi tubuh Susan. Mereka juga bisa menghancurkan organ dalamnya dan Susan akan mati mendadak dalam waktu 3 hari. Jika tidak bisa didapatkan, lebih baik dihancurkan. Ini benar-benar sifat keluarga Budi Ono. Agam hendak melangkah maju saat Luke menerobos di depannya. Agam sedikit mengernyit. Kamu memotong antrean. Diam, pecundang. Tuan muda Luke bersedia berdiri di depanmu adalah berkah untukmu selama 100 generasi. Kamu masih berani mengeluh? Ucup ikut maju dan menunjuk hidung Agam sambil memarahi. Nak, Luke Jumantan adalah putra tertua klan Hujan Bunga. Dia telah mencapai alam langit tingkat 2 menengah di usia muda. Bagaimana bisa kamu menyinggungnya? Melihat wajah asingmu, kamu mungkin berasal dari kelompok kecil. Kamu mungkin tidak akan bisa masuk. Aku sarankan kamu untuk segera memberikan tempatmu. Itu lebih baik daripada cari masalah. Sekelompok orang di belakang membujuknya. Agam terlihat terlalu biasa. Bahkan saat berdiri di depannya saja, sangat mudah untuk mengabaikannya. Hal ini menyebabkan mereka berpikir kekuatan Agam juga sangat biasa-biasa saja. Selain itu, Susan berinisiatif untuk berbicara dengan Agam sebelumnya. Hal ini membuat mereka merasa cemburu dan tidak adil. Akibatnya, banyak orang yang bias terhadap Agam. Saat Luke datang mencari masalah, tentu saja mereka semua ikut menginjak Agam. Apalagi hanya dengan menggerakkan mulut saja dapat memberikan kesan yang baik bagi Luke. Mengapa tidak dilakukan? Menghadapi ejekan ini, Agam hanya merasa sangat konyol dan sama sekali tidak mengindahkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Klan Hujan Bunga? Maaf, aku belum pernah mendengarnya. Lancang, beraninya kamu. Menurutku, kamu. Ucup bersikap sombong dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, Luke mengulurkan kipasnya dan menghentikannya. Luke melemparkan pil dan terjatuh ke dekat kaki Agam. Dia menengadahkan kepalanya dengan sombong dan berkata,
Aku akan membeli tempatmu dengan satu pil penenang pikiran. Pil penenang pikiran? Tingkatannya tidak terlalu tinggi, tetapi termasuk pil langka. Saat menerobos tingkatan alam, meminum satu pil ini akan menenangkan pikiran dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Hanya untuk memotong antrean, dia memberikan pil penenang pikiran. Dia benar-benar sangat murah hati. Menghadapi provokasi dari Luke, Aga mulai tidak sabar. Di tengah seruan kaget, dia menghancurkan pil dan berkata pelan, "Tolong menyingkir." Semua orang melihat pil penenang pikiran yang diinjaknya. Wajah mereka terlihat tidak rela dan melihat menganggap Agam tidak tahu diri. Tuan Muda Luke bersedia menghadiahimu pil penenang pikiran. Itu adalah kemurahan hatinya. Kamu tidak hanya tidak bersyukur, tetapi juga berani mengabaikan kebaikannya. Kamu tidak bisa menilai dirimu sendiri, ya? Apakah kamu layak berbuat seperti itu? Luke memicingkan matanya dan kembali membuang buku rahasia. Aku menghadiahimu tangan pelangi, pergi dari sini! Tangan pelangi. Raut wajah semua orang berubah. Meskipun tingkatan jurus tangan pelangi tidak tinggi, itu tetap rahasia milik klan Hujan Bunga. Cukup untuk ditukar dengan beberapa harta karun di luar sana. Memang Tuan Muda Luke. Kemurahan hatinya di luar jangkauan kita. Nak, ini hadiah Tuan Muda Luke untukmu. Cepat berterima kasih padanya. Orang yang berbicara memiliki ekspresi yang menunjukkan kecemburuannya. Mereka sangat berharap mereka yang mendapatkan hadiah itu. Jika bisa membawa tangan pelangi pulang, itu termasuk pencapaian besar. Kekuatan sekte juga akan meningkat secara signifikan. Bab 691, Ejekan. Mendengar sanjungan orang-orang di sekitarnya, Luke tersenyum puas dan melirik ke arah Susan dari sudut matanya. Tentu saja, dia melakukan ini untuk memamerkan kekayaan dan status terhormatnya di depan Susan. Namun, dia melihat wajah tenang Susan yang tampak tidak tertarik dengan tindakannya. Ekspresi Luke sedikit masam. Namun, dia langsung berpikir Susan berpura-pura dan sengaja melakukan ini untuk membangkitkan minatnya. Bagaimanapun, dia tidak percaya seorang wanita bisa tetap tenang menghadapi pesonanya ini. Hei monyet, kenapa kamu masih berdiri di situ? Tuan Muda kami sudah memberi kamu imbalan. Kenapa kamu tidak menerimanya dan berlutut berterima kasih? Kata Ucup dengan ketus. Bila tuannya bangga, dia sebagai bawahannya juga akan bangga. Agam melihat hal ini dan ingin tertawa. Bersaing soal metode kultivasi? Agam asal pilih sebuah metode dari tingkat pewarisan saja bisa 100 kali lipat lebih kuat dari tangan pelangi. Mengapa dia harus tergoda olehnya? Menghadapi provokasi berturut-turut dari Luke, Agam sudah kehilangan kesabarannya. Dia bisa mengabaikan celotehan orang-orang kecil. Namun, jika provokasi ini tak berujung, Agam tidak keberatan menghajarnya. Dengan kekuatannya, dia bisa membunuh Luke dalam satu hembusan napas. Bahkan lelaki tua beruban itu tidak akan menyadari sedikit pun. Melihat sikap acuh tak acuh Agam, pandangan Luke berangsur-angsur menjadi ganas. Saat dia akan melontarkan kata-kata kejam, lelaki tua beruban itu berkata, "Aturannya tidak bisa dilanggar. Kamu mundur dan biarkan pemuda ini maju terlebih dahulu." Ekspresi Luke sedikit berubah. Karena lelaki tua beruban itu sudah bicara, dia tidak melawannya walaupun sangat tidak puas. Luke memberi salam kepada lelaki tua itu dan berkata dengan nada tidak tulus, "Silakan." Sebagai putra tertua klan Hujan Bunga, Luke lumayan akrab dengan beberapa kelompok kekuatan kuat di alam G. Bahkan dengan kelompok kekuatan di luar alam G, dia telah bertemu sebagian besar anak muda dengan bakat yang baik. Wajah Agam yang benar-benar asing menunjukkan dia pasti karakter kecil yang tidak bisa apa-apa. Di tengah pandangan mengejek orang-orang, Agam sampai di depan pilar giok. Jelas sekarang masih terlalu cepat untuk mengekspos kekuatannya. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, Agam menekan kekuatannya. Embusan angin bertiup entah dari mana. Rambut dan pakaian Agam terbang melambai. Melihat ekspresi tenang Agam, lelaki tua beruban itu mengungkapkan sedikit keheranan di matanya. Meskipun aura yang dikeluarkan oleh Agam sangat lemah baginya, entah mengapa membuatnya cemas. Bagi orang lain, mereka mati-matian berusaha meningkatkan kekuatan mereka ke puncak. Di sisi lain, Agam malah menekan kekuatannya dan mengendalikannya pada tingkat yang tepat untuk lolos penyaringan. Ini tidak hanya membutuhkan kontrol yang sangat terampil, tetapi juga alam spiritual yang sangat besar. Mengontrol menjadi lebih lemah jauh lebih susah daripada kontrol menjadi kuat. Akhirnya, Agam meletakkan tangannya di pilar giok. Pilar giok memancarkan cahaya lemah, menunjukkan tulisan alam bumi tingkat 7 awal. Hanya tingkat 7 awal? Lucu sekali. Aku pikir itu dia sehebat apa, ternyata baru mencapai standar. Hanya tingkatan itu, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Melihat tulisan di pilar giok, semua orang tertawa terbahak-bahak. Sial, orang rendahan yang baru saja masuk sekte juga berani bersikap arogan. Aku kira kamu sudah mencapai kekuatan besar alam langit tingkat 9.
Ucup menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tidak tulus. Lelaki tua beruban itu menatap Agam lekat-lekat seolah ingin melihat kejiwanya. Setelah sekian lama, dia menarik kembali pandangannya dan melihat kata-kata di pilar giok. Ini adalah harta karun yang telah diturunkan dalam keluarga Budiono selama ribuan tahun dan tidak pernah salah. Kalaupun orang itu memiliki kekuatan besar alam langit tingkat 9 dan ingin sengaja menyembunyikan kekuatannya, harta ini tidak akan bisa tertipu. Harusnya tadi dia cuma terlalu berhati-hati sehingga curiga berlebihan. Lelaki tua itu menutup matanya lagi dan tidak lagi melirik Agam. Murid keluarga Budiono memberi Agam tatapan menghina dan bertanya dengan ringan. Dari sekte mana? Dari sudut matanya, Agam melihat pandangan Susan. Agam mengerti dan berkata, Sekte Serpihan Api. Benar-benar menakjubkan. Luke bertepuk tangan dan berjalan sambil tersenyum. Dia menatap Agam dan berkata, Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata kamu berasal dari sekte kecil seperti sekte Serpihan Api. Memang, bisa memiliki kekuatan alam bumi tingkat 7 sudah cukup membuatmu bangga. Karena kamu picik dan cuek, Tuan Muda ini berbelas kasihan dan memaafkanmu atas kejahatanmu sebelumnya. Tuan Muda, biarkan dia tercerahkan dan melihat kehebatan Anda. Ucup mengambil kesempatan untuk menyanjung di samping Luke. Luke menutup kipasnya. Di depan pilar giok, dia berkata kepada murid keluarga Budiono. Luke Jumantan dari klan Hujan Bunga. Silakan dimulai. Kata murid keluarga Budiono. Luke melirik Susan dulu, lalu meletakkan tangannya di pilar giok. Dengan erangan pelan, kekuatan spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya dan mengalir ke pilar. Pilar itu bersinar terang membuat orang tidak bisa membuka mata. Beberapa saat kemudian, cahaya memudar. Semua orang melihat dengan saksama dan berseru. Alam langit tingkat 2 menengah. Memang Tuan Muda Luke. Dengan bakat dan kekuatan seperti itu, kepala keluarga klan Hujan Bunga berikutnya pasti akan menjadi milik Anda. Melihat tulisan di pilar giok, Luke menyeringai lebar. Inilah kebanggaan miliknya. Pecundang, lihat, inilah. Luke merasa sombong dan hendak mengatakan sesuatu. Dia menundukkan kepalanya dan menyapu pandangan. Dia malah melihat Agam dan Susan telah masuk ke dalam wilayah keluarga Budiono bersama dan mengabaikan prestasinya. Luke marah hingga mengepalkan tinjunya. Orang jelata, beraninya kalian mengabaikanku. Aku pasti akan membuat kalian menyesali kebodohan kalian hari ini. Agam sama sekali tidak peduli dengan ejekan dan kesombongan Luke. Memasuki bagian dalam wilayah keluarga Budiono, Agam melihat ke sekitar dan menyadari anggota kota Dranar dan wilayah timur sudah masuk 70% hingga 80%. Sisa beberapa orang masih berbaris di belakang. Kuil puncak Budiono yang menjulang tinggi di kejauhan terpengaruh oleh pertempuran terakhir. Meskipun telah diperbaiki, masih bisa terlihat beberapa bekas kerusakan di sudut mati. Berbagai kelompok kekuatan yang masuk ke dalam rumah keluarga Budiono melihat kuil puncak Budiono dengan penuh kekaguman. Untuk kelompok kekuatan alam G, kuil puncak Budiono adalah tanah suci di hati mereka. Bagaimana mungkin seseorang tidak bersemangat menyaksikan kemegahannya seperti itu? Beberapa orang bahkan berlutut dan memujanya. Keluarga Budiono memang sangat kuat. Susan merasakan tekanan yang samar dan sedikit mengerutkan kening. Dia memiliki keturunan Ningrat Phoenix kegelapan. Bakatnya sangat kuat dan unik dalam sejarah keluarga Swandi. Namun, kekuatan besar alam langit yang sangat langka di Provinsi Es mencari hal umum di klan tersembunyi. Beberapa orang yang lebih muda dari Susan juga lebih kuat darinya. Menghadapi perbandingan ini, Susan bohong kalau bilang dia tidak sedih. Merasakan gejolak emosi Susan, Agam bisa menebak pikirannya dan berkata sambil tersenyum. Jangan terlalu dipikirkan. Orang-orang ini mengambil jalan pintas. Kekuatan kebanyakan dari mereka berasal dari warisan saja, hanya terlihat kuat sebenarnya tidak berguna. Kamu sendiri berjalan selangkah demi selangkah dengan fondasi kekuatan yang kokoh. Meskipun kamu hanya alam langit tingkat 2, kekuatanmu tidak lebih lemah dari orang-orang alam langit tingkat 3 di sini. Hanya alam langit tingkat 2? Kamu benar-benar tahu bagaimana menghibur orang. Susan memutar matanya pada Agam. Di balik ekspresi dinginnya, ada sosok wanita yang mengambak. Benar-benar menawan. Namun, kata-kata Agam tetap membuat Susan cukup puas. Senyum tak terlihat muncul di bibirnya. Omong-omong, sekte Serpihan Api itu sekte mana? Kenapa kamu menggunakan nama ini? Agam bertanya dengan rasa ingin tahu. Kepala klan sekte Serpihan Api dan ayahku adalah kenalan lama. Kami sudah memberitahunya sebelum kami datang. Kata Susan. Agam mengangguk. Dengan identitas ini, dia bisa menghindari banyak masalah. Bab 692, rencana bagus. Saat itu, Agam meletakkan tangannya di bahu Susan. Ekspresi Susan tiba-tiba menjadi dingin. Dia ingin mendorong Agam menjauh. Suara masuk ke telinganya. Jangan melawan! Kemudian,
Susan merasakan kekuatan lembut masuk ke tubuhnya dan menangkap kekuatan lain yang melarikan diri. Kekuatan Agam membungkusnya dan memusnahkannya dalam sekejap mata. Sudah. Agam melepas tangannya dan berkata, lelaki tua di luar pintu itu menyuntikkan aura ke tubuhmu. Kalau tidak segera menariknya, itu akan memengaruhi fondasimu. Oh. Susan tahu Agam melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Namun, kesombongan dan sifat dingin yang telah berkembang dalam dirinya selama bertahun-tahun membuatnya tidak mengatakan apapun untuk berterima kasih. Agam sudah terbiasa dengan sikap Susan. Mereka berdua berjalan dengan santai menuju bangku penonton. Keluarga Budiono dijaga ketat. Dari waktu ke waktu, beberapa kilatan bayangan melintas dan melepaskan aura seperti memindai semua orang yang masuk. Duar. Ledakan keras meletus di langit. Ruang kosong itu robek dalam sekejap. Aura menakutkan yang keluar mengejutkan semua orang. Setelah itu, beberapa tokoh tua berjalan keluar dari kehampaan. Kemudian, mereka duduk di kursi megah di bagian atas kuil puncak Budiono. Sebanyak 12 orang ketua inti keluarga Budiono hadir. Agam melirik dan melihat beberapa wajah asing. Sebelumnya, mereka semua dalam kultivasi pengasingan. Sekarang, Jeremy meninggal mendadak. Untuk menstabilkan otoritas keluarga Budiono dan menekan pergolakan, para tetua keluarga Budiono semua memilih untuk menyelesaikan kultivasi pengasingan. CKK, ini adalah berkah besar untuk melihat semua 12 orang ini muncul pada saat yang sama. Memang klan tersembunyi. Satu orang manapun dari 12 tetua ini bisa menjadi orang kuat yang mengguncang dunia. Saat penonton memuji kekuatan Gendry dan yang lainnya, mata Agam tertuju pada pojok kuil puncak Budiono. Itu sebuah ruangan tempat papa nama wakil pemimpin dan patriark keluarga Budiono di masa lalu disimpan. 3 lelaki tua duduk dengan tenang di atas bantal meditasi usang. Mereka seperti pohon mati, tidak bergerak sama sekali. Orang kuat yang sebenarnya adalah ketiga orang ini. Masing-masing dari mereka telah mencapai alam langit tingkat 9 akhir. Orang tua di tengah itu sudah jauh mendekati alam kemuliaan setengah langkah. Klan yang dipuji sebagai klan tersembunyi memang memiliki kekuatan kuat seperti yang diharapkan. Melihat arus orang yang tak ada habisnya di bawah, ke-12 tetua tampak terasingkan. Sebagai tetua dari klan tersembunyi, mereka berpikir mereka jauh di atas manusia lain. Kelompok kekuatan yang datang untuk mengamati hanya seperti budak di mata mereka. Apa klan Wanara dan klan Gunung Malik mengutus orang? Dirga meninggal mendadak. Klan Wanara curiga itu ada hubungannya dengan kita keluarga Budiono. Jadi, mereka memutus hubungan dengan kita. Adapun klan Gunung Malik, mereka berada di perbatasan alam G, lebih dekat dengan alami. Mereka bertekad untuk bergabung ke Tanah Dewa. Mereka telah lama meremehkan dan menolak bergaul dengan kita. Sekelompok orang kolot. Memangnya menurut mereka orang-orang di alam itu mau bergaul dengan mereka? Semua tetua mengeluarkan dengusan. Namun, mereka tidak banyak bicara. Alami adalah tanah dewa, ada alam dewa gunung rajawi di dalamnya. Beberapa dari mereka tidak termasuk klan tersembunyi bahkan bisa hampir menyusul keluarga Budiono. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Tidak apa-apa kalau mereka tidak datang. Daripada mereka mencuri pusat perhatian dari kita keluarga Budiono. Ya, seleksi ini adalah kesempatan sempurna bagi keluarga Budiono untuk membangun nama di dunia luar. Selama melewati masa sulit ini, status keluarga Budiono pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Mungkin kita bisa melepaskan diri dari nama buruk peringkat akhir 36 klan tersembunyi. Siapa yang akan memimpin seleksi kali ini? Tanya seorang tetua. Dulunya, wakil pemimpin akan bertugas untuk memimpin dan melakukan serah terima jabatan. Sekarang wakil pemimpin terdahulu telah meninggal. Tetua ketiga, kamu adalah adik dari wakil pemimpin terdahulu. Kamu yang paling cocok memimpin seleksi. Para tetua memandang Gendry serempak. Gendry berbasa-basi dulu dengan para tetua baru menerima tugas dengan rendah hati. Dia perlahan bangkit dan menyapu pandangannya ke seluruh tempat tersebut. Kemudian, hiruk-pikuk mereda seiring tatapan mengancam Gendry. Hari ini adalah hari besar bagi keluarga Budiono untuk memilih wakil pemimpin. Terima kasih telah datang untuk bergabung dengan kami. Pada saat yang sama, aku berharap semua orang akan mematuhi aturan dan tidak melakukan apapun yang mengganggu seleksi. Suara Andrian terdengar berwibawa tanpa emosi. Suaranya bergema di wilayah keluarga Budiono. Mendengar kata-kata sombong Andrian, banyak orang yang tidak puas. Namun, karena kekuatan besar keluarga Budiono, tidak ada yang membantah. Semuanya mengiyakan dengan wajah tersenyum. Dalam 15 menit, seleksi dimulai jam 11. Kata Gendry sambil melambaikan tangannya dan duduk lagi. Suasana kembali berisik. Sekelompok orang berjalan menuju suatu tempat, seperti sedang mendaftar sesuatu. Apa yang sebenarnya dilakukan keluarga Budiono? Agam memandang Susan dan bertanya. Susan melirik Agam yang seperti sedang melihat orang bodoh. Kamu tidak mencari tahu dulu, langsung menerobos masuk begitu saja? Aku tidak peduli dengan aturan seleksi yang diadakan oleh keluarga Budiono, tidak perlu paham juga.
Agam mengangkat bahu. Susan mendengus pelan dan berkata dengan suara kecil. Ada 2 putaran dalam seleksi ini. Babak pertama adalah perkelahian bebas, dengan total 66 peserta. 1 orang akan dinyatakan menang. Di babak kedua, orang yang menang akan bebas menerima tantangan. Selama dia menang, dia bisa menjadi wakil pemimpin keluarga Budi Ono. Bahkan orang luar juga dapat berpartisipasi. Agam agak terkejut. Ya, tapi hanya orang dan kelompok kekuatan di luar 36 klan tersembunyi yang diizinkan untuk berpartisipasi. Keluarga Budi Ono membuat rencana dengan baik. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan warisan tradisional, mereka hampir tidak bisa dibandingkan dengan warisan klan tersembunyi. Di luar, ini kesempatan terbuka dan setiap orang memiliki kesempatan. Sebenarnya, keluarga Budi Ono hanya ingin menggunakan ini untuk membangun reputasi. Mereka ingin membangun reputasi di hati kelompok kekuatan kecil dan menengah. Agam tertawa. Ini juga merupakan cara untuk menenangkan hati orang. Tidak hanya keluarga Budi Ono, katanya klan tersembunyi lainnya juga melakukan ini. Kata Susan perlahan. Dia agak bersemangat untuk mencoba. Agam melihat barisan orang yang mengantre untuk mendaftar. Dia berpikir dan niatnya tergerak. Dia mentransmisikan suara Kesak dan yang lainnya yang bersembunyi dan meminta mereka untuk mendaftar kompetisi. Akan menarik jika pemenang akhir adalah orang luar. Bukan begitu, Nona. Ini bukan trik, tapi berkah dari keluarga Budi Ono. Saat itu juga, Luke berjalan mendekat dengan kipas hitam di tangannya. Susan tampak acuh tak acuh dan benar-benar mengabaikannya. Mata Luke bersinar dengan sentuhan kekejaman yang menyeramkan. Namun, dia segera menutupinya. Dia berkata sendiri. Kelompok kekuatan biasa punya sumber daya yang terbatas. Pada dasarnya, mereka terjebak di situ terus. Sulit untuk mencapai kekuatan besar. Langkah keluarga Budi Ono ini memberi kesempatan kepada kelompok kekuatan kecil dan menengah untuk berlatih. Susan tidak ingin mengacuhkannya sama sekali. Agam juga seperti tidak mendengarnya. Orang lemah pembuat masalah semacam ini tidak layak diperhatikan olehnya. Namun, beberapa orang di sekitar yang mendengarnya melihat kemari. Seorang perwakilan kelompok kekuatan menyetujui. Ya, kalau dapat berpartisipasi dalam seleksi, itu pasti akan sangat membantu untuk meningkatkan kekuatan. Sayangnya, kekuatanku tidak cukup, jadi aku tidak berhak untuk maju dan bersaing. Saat dia berbicara, pria itu memandang Luke dan bertanya. Tuan Muda Luke, Anda memiliki kekuatan alam langit tingkat 2. Anda sudah memenuhi syarat. Mengapa Anda tidak berpartisipasi? Seperti menunggu pertanyaan orang ini, Luke menunjukkan raut bangga dan melirik Ucup di sampingnya. Ucup mengerti dan segera berkata. Klan Hujan Bunga adalah klan di bawah keluarga Budi Ono. Tuan Muda Luke dan cucu tetua Jenry, Fajar, adalah teman dekat. Bagi orang lain, ini kesempatan berlatih yang sangat berharga dan jarang. Tapi, semua ini biasa saja bagi Tuan Muda Luke. Mendengar ini, semua orang tampak iri. Tidak heran jika klan Hujan Bunga menjadi makin kuat dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata dilindungi oleh keluarga Budi Ono. Hal yang membuat mereka makin cemburu adalah hubungan antara Luke dan Fajar. Dengan identitas ini, Luke akan memiliki masa depan yang cerah. Luke membuka kipas hitam dan berkata, sebenarnya, keluarga Budi Ono sudah menawarkan bantuan kepadaku. Mereka ingin aku bertindak sebagai tetua kehormatan keluarga Budi Ono dan menikmati berkah dari keluarga Budi Ono selamanya. Oleh karena itu, aku memiliki banyak kesempatan seperti itu. Jadi, aku memberikan kesempatan ini kepada orang lain. Saat dia berbicara, Luke memandang Susan dan berkata, Nona, kamu menolak tawaran menjadi tetua kehormatan keluarga Budi Ono karena kamu tidak ingin mengkhianati sekte Serpihan Api, kan? Itu gampang, aku bisa membantumu dan sekte Serpihan Api menjadi klan bawahan keluarga Budi Ono. Sekte Serpihan Api akan menikmati perlakuan yang sama dengan klan Hujan Bunga.